Beliau adalah advokat senior dan juga memiliki keahlian atau pakar dalam pemerintahan, yakni kami undang Bapak Dr. Jose Silitonga SH.MH untuk menyampaikan sapaan Natal. Mari Pak, silakan. Shalom. Shalom. Karena mungkin dari saudara-saudara kita juga ada di sini, karena Narwastu ini cukup liberal ya, walaupun Kristiani. Saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Nus, hormat. Banyak tokoh yang hadir di sini, kalaupun tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam hati tetap saya sebutkan dan saya bawa dalam doa. Jadi baiklah, sebenarnya ada penasehat-penasehat senior yang bisa menyampaikan, tapi karena saya diminta pada hari ini, ya mau nggak mau saya harus hadir di depan ini menyampaikan beberapa harapan-harapan yang jelas dalam hal kita telah melampaui Natal kemarin, sekarang kita menyongsong sudah menjalani tahun yang baru. Dalam tahun yang baru ini kita harapkan banyak hal-hal yang bisa kita tinggalkan di dalam tahun-tahun yang lalu. Pemerintahan yang baru, ketua aras gereja yang baru. Ini ketua aras gereja yang baru ini sebenarnya itu bersifat nasional. Oleh karena itu harusnya duduknya itu ikut juga di istana. Ya, karena aras nasional namanya. Tapi banyak saya lihat tidak seperti itu. Hanya di singgasana gereja masing-masing. Seharusnya sebagai tokoh Kristiani yang menjadi anak Kristus, dia harus berperan di dalam republik ini. Ada contoh soal waktu George Bush dulu jadi presiden, setiap beliau melakukan kebijakan, dia meminta pendapat daripada rohaniwan. Lalu pertanyaan, kemana kita di Indonesia ini? Bukan nyaris tidak terdengar, memang tidak pernah terdengar. Ya, secara bagaimana mewarnai republik ini. Nah, satu hal yang dilakukan oleh Narwastu adalah menurut pendapat saya, yaitu melahirkan tokoh-tokoh Kristiani yang berperan di semua lapisan masyarakat, baik membidani atau membantu orang-orang Kristiani maupun non-Kristiani. Jadi bersifat nasional. Maka diangkatlah dengan kriteria Narwastu, mulai dari tahun 2006, dibuatlah 21 tokoh Kristiani setiap tahun. Kenapa 21? Saya kira pemimpin Narwastu lah nanti yang menjawabnya. Kalau di dalam orang Batak 21 itu main 21 menang. Apa namanya itu istilahnya itu, angka tertinggi lah itu. Jadi itulah harapan kami dan kepada kita semua supaya kita bergandengan tangan ya, tanpa melihat engkau dari gereja mana, engkau dari aras gereja mana. Tidak ada di hadapan Tuhan itu, sama semua. Bergandengan tangan, menunjukkan tahun ini ada enggak gerakan Kristiani yang betul-betul mewarnai republik ini. Kalau saya melihat kita semua di sini, sorry to say, kita udah tua semua. Kita udah tua semua. Saya udah jalan 73. Hampir sama dengan Pak Nusremas ya. Oh udah lebih dikit kan, tapi masih sama-sama gundu kita dulu. Jadi
Lalu kemana taruna-taruna Kristen, laskar-laskar Kristus muda itu semua kemana? Yang disebut dalam Alkitab taruna-taruna Kristian itu kemana? Sebenarnya itu tanggung jawab kita orang tua juga sih. Mereka tidak kita perkenalkan dengan itu. Tapi ketika dia sudah habis kekuatan, di mana organisasi Kristen, ke situ dia datang. Coba kita perhatikan, itu fenomena. Perlu penelitian itu buat orang yang sekolah di teologi untuk S3. Lahirkan suatu teori baru, model baru bagaimana mempergunakan dan memanfaatkan taruna-taruna Kristus itu. Itulah yang bisa kami sampaikan di dalam tahun ini. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabulkan Tuhan. Dan harus dikabulkan, dan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Harus ya dan amin. Yes. Jadi itulah harapan, mari kita bergandeng tangan semua. Baik nanti ada hujat-hujatan ke Jokowi apa nanti mungkin kita abaikan aja. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Saya selalu terrefleksi saya terhadap Roma 13. Ada pertanyaan dulu, kenapa orang Kristen nggak pernah demo walaupun demo di istana dulu masalah gereja yang di Bogor. Tapi menurut hemat saya itu bukan suatu hal yang cerdik setelah saya baca teori Weberian. Bahwa dikatakan Roma 13 itu benar juga ini jawaban pertanyaan saya, udah 10 tahun saya cari. Waktu saya di UKSW. Tadinya mau ngambil S3 cuma 1 semester aja karena nggak bisa dijawab pertanyaan jadi saya cari sendiri saja. Jadi tidak percuma tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi siapapun pilihan Anda itu jangan pernah kau hujat. Berarti kau hujat Tuhan udah dikabulkan kau minta gitu loh. Refleksi teologinya pemikiran saya seperti itu. Oleh kita nggak perlu demo. Lalu bagaimana? Paling kita demo kepada Tuhan. Tuhan, yang kupilih itu seperti ini. Beri petunjukmu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Nah makanya sebenarnya ada pintu aras gereja berbicara melalui lembaga namanya PGI. Saya harapkan ketua PGI yang baru ini bisa melakukan suatu inovasi. Terobosan baru. Bagaimana peran Kristen itu di dalam membangun republik ini. Bukan hanya dari pajak, tapi ada suatu perbuatan, perilaku yang ikut serta, involve dalam pembangunan itu. Sebenarnya kaya-kaya pemikiran orang Kristiani saya lihat, cuma tidak pernah berani menyalurkannya. Atau membuat suatu pilot project, percontohan apa yang kami lakukan, ini loh pemerintah gitu loh. Itu selalu haus saya dari dulu itu. Makanya saya ambil doktor ilmu pemerintahan, saya padukan dengan teologi. Saya padukan juga dengan hukum. Jadi dunia akhirat, dunia fana, saya coba gabungkan. Hukum Tuhan dengan hukum pidana, saya coba gabungkan juga. Karena itu juga merupakan sumber hukum. Dan saya menarik jadinya. Jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tadi itulah kata sambutan sementara dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan itu bukan merupakan sesuatu kekecewaan, tidak, tapi melihat suatu kenyataan fakta, karena kita seorang Kristen itu pintar bersungut-sungut. Ada orang Batak yang tahu nggak lagu yang dibilang apa? Paso ungu tukut mi paso. Boleh dimain sedikit aja, nyanyi mereka. Paso ungu tukut mi paso. Paso, umut mi paso, paso. Amin, haleluya. Artinya bagi orang yang tidak mengerti bahasa Batak, hentikan sungut-sungutmu. Tuhan tidak suka itu. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih
Bapak Dr. Jose Silitonga.